Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wayan Sukrawan. Saya mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan tahun 2024 di LPTK Staf Negeri Empu Kuturan, Singaraja, Bali. Dengan NIM 24011711106. Saya mengajar di SD Negeri Karangjadi, Kecamatan Belitang 3, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024, akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 5 dengan materi catur asrama dalam kehidupan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Sebelum berangkat ke sekolah harus sarapan terlebih Dahulu. supaya di kelas bisa konsentrasi dalam belajar. Apakah tadi pagi sudah sembahyang anak-anak? Iya. Itu adalah kewajiban sembahyang sehari 3 kali. Pagi sebelum berangkat ke sekolah harus sembahyang terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ketua kelas, mungkin teman-temannya berdoa. Ambil sikap doa pada asana. Doa mulai. Doa selesai. Nah, Pak Guru akan absen terlebih dahulu. Kade Indah, Saya Pak. Ketut Nabila, Saya Pak. Made Dirgantara, Hadir. Nyoman Indah, Hadir Pak. Putu Anenda, Hadir Pak. Putu Novitasari, Putu Arya Wiguna, Hadir. Gede Wirayuda, Hadir. Ketut Suryadi, Made Andika Wijaya, Hadir. Nyoman Syarya Putri, Hadir. Nyoman Suwartini, Putu Kabilang Raini, Ketut Meta Natasya. Ya. Semua hadir. Asungkare, anak-anak hari ini sehat semua, bisa mengikuti pelajaran. Apakah anak-anak sudah siap mengikuti pelajaran agama Hindu hari ini? Siap. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Sorak-sorak bergembira. Silakan anak berdiri semua. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira. Bergembira semua. Sudah bebas negeri. Dan untuk menambah semangat kita belajar pada pagi hari ini, mari kita tepuk dulu biar anak-anak belajarnya dengan semangat. Ayo, Nyoman dibantu teman-temannya. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus.
Nah, sebelum pembelajaran, Bapak akan bertanya terlebih dahulu. Anak-anak, apakah masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih. Ya, kemudian tentang apa? Unsur-unsur Unsur-unsur pembentuk alam semesta. Nah, sekarang pada materi ini kita akan lanjutkan tentang catur asrama dalam kehidupan. Catur asrama dalam kehidupan. Catur. Ada yang tahu anak-anak kata-kata catur itu artinya apa? Empat ya, empat. Catur dalam kalau bahasa Sanskerta, satu itu eka, dua itu dwi, tiga itu tri, empat itu catur. Catur, ya, catur. Nah, tujuan pembelajaran pada pendidikan agama Hindu pada pagi hari ini adalah memahami, menerapkan, dan menunjukkan contoh-contoh ajaran catur asrama dalam kehidupan. Nah, isu intelektual lebih memahami moralitas dan harapan supaya peserta didik dapat menjelaskan satu, pengertian dari catur asrama. Kedua, menyebutkan bagian-bagian catur asrama. Ketiga, dapat menjelaskan bagian-bagian catur asrama, juga dapat menyebutkan contoh-contoh catur asrama dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran catur asrama dalam kehidupan. Catur asrama berasal dari kata catur dan asrama. Catur artinya asrama artinya Jenjang atau tahapan kehidupan yang harus dilalui dalam umat Hindu. Nah, itu catur asrama, jenjang dalam kehidupan yang harus kita lalui dalam kehidupan ini. Ada 4 jenjang yang harus kita lalui dalam catur asrama. Nah, itu sesuai dengan kata catur asrama, berasal dari kata catur dan asrama. Nah, adapun bagian-bagian dari catur asrama, yang pertama ada Brahmacari. Brahmacari berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata Brahma dan Cari. Dari bahasa Sanskerta, Brahma dan Cari. Nah, di kelas sebelumnya kita pernah mempelajari Brahmacari. Brahmacari itu adalah masa-masa menuntut ilmu pengetahuan. Masa belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan suci. Nah, itu Brahmacari. Nah, ini Brahma dan Cari. Kata Brahma artinya ilmu pengetahuan, sementara kata Cari artinya tingkah laku atau perbuatan dalam mencari ilmu. Jadi Brahmacari berarti tahapan hidup bagi orang yang sedang menuntut ilmu pengetahuan. Nah, itu tahapan masa menuntut ilmu pengetahuan. Nah, seperti kalian ini masih namanya menuntut ilmu pengetahuan.
Dia sampai ke jenjang yang lebih tinggi menjadi mahasiswa, itu juga yang namanya menuntut ilmu pengetahuan. Adapun yang kedua itu adalah catur. Yang kedua itu grehasta asrama. Grehasta asrama itu, nah kalau kamu lihat di gambar itu adalah orang yang menikah. Cantik dan ganteng. Kalau orang Bali bilang jegeng bagus, ya kan? Jegeng bagus, cantik, ganteng. Nah itu grehasta asrama. Grehasta asrama adalah tahapan kehidupan membina rumah tangga. Itu tahapan yang kedua, membina rumah tangga. Setelah melalui proses upacara perkawinan. Kata gra artinya rumah atau rumah tangga, sedangkan kata sta artinya mendirikan atau tinggal. Jadi tingkat atau tahapan hidup grahasta artinya mendirikan rumah atau tinggal di rumah. Nah itu setelah brahmacari kamu menuntut ilmu, setelah itu yang kedua baru grahasta asrama, masa berumah tangga. Nanti setelah dewasa, setelah berumur sesuai, itu baru kamu melaksanakan yang namanya grahasta asrama, membina rumah tangga. Yang ketiga ada wanaprastha asrama. Wanaprastha asrama terbentuk dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu wana yang memiliki arti pohon, kayu, hutan atau semak-semak belukar, dan kata prasta sendiri memiliki arti berdoa yang baik. Nah, wanaprastha merupakan tahapan ketiga dalam catur asrama yang secara harfiah berarti mengasingkan diri ke hutan. Itu wanaprastha asrama. Semua berasal dari bahasa Sanskerta. Nah itu wana memiliki arti pohon, kayu, hutan atau semak-semak belukar. Prastha memiliki arti berdoa. Mengapa berdoa di tengah hutan? Nah, pada zaman dahulu seperti Resi, Brahmana itu bertapa pasti di tengah hutan. Supaya apa? Supaya bisa lebih kusuk, tidak ada gangguan dari alam sekitar yang lainnya. Selalu mengasihkan diri ke tengah hutan. Nah, yang keempat, bagian-bagian dari catur asrama itu adalah bhiksuka asrama atau sannyasin. Pernah kalian mendengar kata-kata biksu? Biksu. Nah, kalau biksu itu ada di agama Buddha. Nah, ini bhiksuka atau sannyasin. Nah, itu sama dengan brahmana. Kata bhiksuka berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya Brahmana, tingkat dan kehidupan yang keempat. Dia tidak boleh memiliki apapun
dalam pengabdiannya di hadapan Ide Sayang Widi. Nah, masyarakat, nah juga Ide Sayang Widi. Biksuka adalah tingkatan hidup terakhir yang dalam hal ini sudah tidak terikat lagi oleh ikatan dunia material. Jadi biksuka itu atau brahmana itu sudah tidak lagi terikat akan kehidupan duniawi. Apa yang beliau miliki itu sudah tidak berguna lagi, sudah tidak dipakai karena beliau hanya konsentrasi kepada Ide Sayang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Itu seperti harta benda, beliau itu sudah tidak memerlukan lagi. Nah, terus bagaimana Pak? Kok bisa hidup? Nah, hidupnya itu kalau zaman dahulu hidup di tengah hutan, mencari buah-buahan, dan biasanya ada pemberian dari orang. Tetapi beliau tidak mencari karena beliau sudah tidak akan terikat oleh duniawi. Itu bagian yang keempat, biksuka atau sanyasin. Nah, itulah tadi materi tentang catur asrama. Apakah anak-anak ada yang bertanya? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Ya. Pertapaan itu apa? Pertapaan. Pertapaan itu apa? Ada anak-anak yang tahu pertapaan itu apa? Tidak tahu ya. Pertapaan adalah praktek spiritual yang biasanya melibatkan pengasingan diri dari kehidupan sehari-hari untuk tujuan meditasi, refleksi, atau pencarian spiritual. Nah, itu ada pertapaan, bertapa, refleksi diri. Nah, yang lain ada yang bertanya? Kalau tidak, berarti anak-anak sudah memahami materi agama Hindu yang Bapak berikan hari ini. Nah, sudah tadi materi tentang catur asrama yang anak-anak simak, dan Pak Guru akan membentuk kelompok kecil menjadi 3 kelompok. Nanti kita akan berdiskusi tentang materi catur asrama dalam kehidupan. Nah, nanti terdiri dari 5 orang. Nanti perwakilan dari kelompok, ketuanya 1. Kelompok akan membacakan ke depan ya, mempresentasikan. Ketuanya nanti maju 1 ya. Nah, ke depan. Pak Guru kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Sekarang anak-anak silakan membuat kelompok. Ya, kelompok sekarang. Kelompok 1 diketuai oleh teman. Kelompok 2 diketuai oleh Ida. Buku Nena juga boleh. Kelompok 3 diketuai oleh ini. Silakan. Nah, sekarang sudah terbentuk kelompok masing-masing. Bapak akan bagikan LKPD-nya. Dikerjakan sesuai dengan materi yang Bapak terangkan tadi. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, ini dikerjakan bersama kelompoknya, bekerja sama, bergotong royong, mandiri. Ada yang ditanyakan?
Ya, oh ya. Nanti nama kelompoknya kamu tulis di sini siapa-siapa namanya. Jawabannya boleh di bawah ini. Kamu tulis jawabannya di bawah. Ya. Di sini ya, jawabannya di sini tulis. Tulis dulu nama kelompoknya. Tulis dulu nama kelompoknya. Ini jawabannya. Ya. Silakan dikerjakan. Nah, yang lainnya ada yang menulis, yang lainnya ada yang mencari materi yang sudah Bapak terangkan tadi. Baca soalnya, yang lainnya mencari materi, ada yang menulis. Nanti ingat, ketua kelompoknya maju untuk mempresentasikan apa jawaban yang kamu tuangkan ke dalam LKPD. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai semua, sekarang anak-anak mempresentasikan ke depan. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Perkenalkan dulu namanya. Nama kelompoknya. Silakan. Pengertian catur asrama. Catur asrama berasal dari bahasa Sanskerta yaitu catur dan catur artinya 4 dan nyata. Asrama berarti petaka. Bagi catur asrama. 2. Berangkat dari Parasta asrama, Wanaparasta asrama, Bisuka atau Santiasi. Arti dari masing-masing bagian catur asrama. Berangkat dari tahapan hidup bagi orang yang sedang menuntut ilmu kemajuan pengetahuan. Gerahasta asrama artinya tahap kehidupan pendidikan rumah tangga setelah memulai proses pendidikan. Wanaparasta asrama artinya tinggal hidup berjalan untuk bagi terdiri dari satu kehidupan. Ya, kasih dulu tepuk semangat untuk kelompok 1. Terima kasih dulu, teman. Terima kasih kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Nah, anak-anak tadi sudah mempresentasikan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Semua presentasinya sudah bagus. Nah, sekarang anak-anak kembali duduknya seperti semula. Ayo disusun lagi bangkunya. Untuk menambah semangat anak-anak belajar supaya tidak menjadikan ngantuk, tidak konsentrasi. Sekarang bagaimana kalau kita tepuk semangat? Ya, silakan anak-anak duduk berdiri. Tepuk semangat. Ya, semangat. Ternyata ya, silakan duduk kembali. Ayo anak-anak semuanya. Coba siapa bisa untuk menyimpulkan materi pelajaran hari ini. Saya, Pak. Ya, Indah silakan. Kesimpulannya, catur
asrama berasal dari kata catur dan asrama. Catur artinya 4, asrama artinya jenjang atau tahapan kehidupan yang harus dilalui dalam umat ini. Iya, catur asrama berasal dari kata catur dan asrama. Ya. Yang lain ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak, Oh ya, kita silakan. kesimpulannya bagian catur asrama. 1. Brahma cari asrama. 2. Grahasta asrama. 3. Mahapata asrama. 4. Suka atau sanyasi. Iya. Yang lain? Ya. Ya. Itulah kesimpulannya. Nah, anak-anak tadi sudah bisa menyimpulkan. Sekarang Bapak menyimpulkan. Kesimpulannya adalah catur asrama adalah 4 fase kehidupan dalam hidup ini yang hendaknya dilalui oleh masing-masing umat guna mewujudkan tujuan hidupnya dan tujuan beragama. Catur asrama berasal dari kata catur asrama. Catur artinya 4 dan asrama artinya jenjang atau tahapan kehidupan yang harus dilalui dalam umat hidup. Adapun bagian-bagian catur asrama, yang pertama ada Brahmacari asrama, ada Grahasta asrama, yang ketiga ada Wanaprastha asrama, dan keempat ada Bhikkhuka asrama. Nah, itu kesimpulannya. Nah, sekarang mau bertanya, anak-anak, bagaimana perasaannya pada pembelajaran hari ini? Apakah senang? Apakah sedih? Atau bagaimana? Kalau senang. Apakah ada yang bingung, masih belum mengerti tentang materi hari ini? Sudah mengerti semua ya? Nah, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya materi untuk hari ini, Bapak cukupkan. Kita ketemu lagi materi berikutnya tentang contoh-contoh catur asrama. Nah, anak-anak, Pak Guru akan memberikan evaluasi untuk kalian. Kerjakan dengan baik. Pak Guru berikan waktu 10 menit. Ini Pak Guru berikan. Kamu bisa jawab di bawahnya atau di titik-titik. Silakan kerjakan, waktunya 10 menit. Waktunya sudah habis, selesai tidak selesai dikumpulkan. Nah, Bapak saja yang ambil. Nah, anak-anak tunggu sebentar, Bapak akan menilai terlebih dahulu. Wah, kalian hebat anak-anak. Dari soal yang Bapak berikan tadi dan setelah diperiksa nilainya bagus-bagus. Nilainya sudah di atas KKM. Jadi anak-anak sudah mengerti ya apa yang sudah dijelaskan tadi. Nah, Bapak hari ini akhiri pertemuan pembelajaran agama dulu.
Kita tutup dengan mengucap para mesanti. Santi.